Selamat malam bosku. Pada malam hari ini saya akan mengedukasi kepada bosku terkait serangan ataupun reaksi pos vaksinasi ILT. Nah, ILT ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus ya bosku, yaitu yang lebih dikenal dengan penyakit infeksius laryngotracheitis. Artinya penyakit yang menyerang pada saluran pernapasan ayam, terutama di daerah laring dan trakea. Nah, di saat setelah melakukan vaksinasi ILT, ini ayam akan mengalami reaksi pos vaksinasi yang cukup berat. Nah, untuk itu saya menyarankan kepada bosku, di saat akan melakukan vaksinasi ILT, itu harus betul-betul ayam dalam kondisi perform yang sangat bagus, kondisi yang sangat sehat. Karena apabila ada infeksi seperti Coryza yang disebabkan oleh bakteri ataupun CRD yang disebabkan oleh Mycoplasma, ini akan menyebabkan reaksi pos vaksinasi ILT itu akan parah, akan menyebabkan ayam itu down kesehatannya, seperti reaksi yang ditimbulkan dengan gejala mata akan tertutup apabila dilakukan aplikasi vaksinasi ILT itu menggunakan aplikasi tetes mata. Nah, apabila ada indikasi kesehatan ayam itu terserang oleh CRD ataupun Coryza, namun jumlahnya tidak banyak dan bosku memungkinkan untuk melakukan vaksinasi ILT, saya menyarankan aplikasi yang paling aman itu menggunakan aplikasi tetes hidung. Nah, ini tidak akan memberatkan kondisi ayam itu di saat vaksin itu bekerja. Sebagaimana yang kita ketahui, vaksin ILT itu adalah vaksinasi aktif dan ini akan menyebabkan ayam itu menjadi lemah ataupun virus itu bermultiplikasi di dalam tubuh ayam dan kondisi ayam kurang prima. Nah, ada hal-hal lain yang dapat menunjang keberhasilan vaksinasi, seperti kondisi kandang itu jangan padat ya bosku. Nah, di beberapa video saya sebelumnya saya sudah menyarankan untuk peternak ayam petelur yang mana kondisi sirkulasi udaranya tidak bagus, saya menyarankan beralihlah menggunakan kandang baterai yang isi satu. Nah, kepadatan populasi juga akan mempengaruhi kadar oksigen dalam kandang. Kemudian ketinggian kandang juga berpengaruh. Nah, apabila terjadi ayam yang mengalami reaksi yang cukup parah, itu bosku harus pisahkan di paling ujung ataupun dikeluarkan dari kandang ini, dimasukkan ke dalam kandang karantina. Nah, setelah kita mendiagnosa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, kalau ada ayam yang mengalami kematian, itu kita harus bedah. Nah, untuk air talang ya bosku, itu harus dibersihkan 2 kali sehari. Airnya harus diganti dengan air yang bersih. Ini akan memberikan efek ayam akan mengkonsumsi air yang bersih dan terhindar dari beberapa penularan penyakit melalui air minum. Dan kondisi bawah kandang itu kotorannya jangan menumpuk banyak ya bosku, itu harus rutin melakukan angkat kotorannya itu dan dimasukkan ke dalam karung dan dijual. Nah, apabila ada ayam yang mengalami kematian bosku seperti itu, kita harus melakukan diagnosa. Nah, salah satunya yaitu dengan melakukan bedah bangkai seperti ini ya bosku. Ada terdapat sekitar 8 ekor hari ini yang mengalami kematian, itu kita bedah. Dari hasil pembedahan bosku bisa lihat itu di laringnya mengalami perkejuan ataupun di sepanjang trakeanya itu terdapat lendir darah ataupun infeksi. Nah, apabila terjadi seperti ini, itu positif ayam terserang oleh ILT ataupun reaksi ILT yang tidak sanggup diterima oleh ayam sehingga menyebabkan ayam itu seolah-olah terinfeksi oleh ILT itu sendiri. Nah, perlu dilakukan pembedahan di sekitar saluran pernapasan. Kemudian kita juga melihat apa perubahan patologi anatominya di sana. Dan kemudian kita melihat di rongga dada ya. Nanti kita akan buka di rongga dada. Itu harus dilihat apakah terdapat perkejuan atau tidak. Kalau ada perkejuan di rongga dada seperti di jantung, kemudian di hati, kemudian di kantong udara, ini berarti sudah terdapat infeksi ikutannya seperti CRD kompleks. Nah, dari 8 ekor ini kita temui ada sekitar 2 ekor yang mengalami
infeksi sekunder, artinya CRD-nya juga masuk di situ, dan terjadilah pertumbuhan bakteri E. coli yang menyebabkan beberapa organ ini diseliputi oleh selaput fibrin atau kolibasilosis ya bosku. Nah, di akhir video bagaimana cara menanggulangi ini? Di akhir video saya memberikan satu ilmu terapan yang bisa bosku terapkan nanti di kandang apabila ayam bosku mengalami kondisi penyakit seperti ini. Nah, di sana saya lengkap secara detail, saya tulis dengan tangan saya sendiri dengan pengalaman yang sudah saya jalani. Silakan bosku nanti terapkan di farm bosku, yaitu dengan menggunakan antisep dengan kandungan iodin dan kalium, kemudian dengan campuran minyak urut JPU, kemudian dengan menggunakan ekstrak mentol yang kita ambil dari Fresh Care. Nah, dua bahan ini bisa bosku beli di toko-toko seperti minyak urut JPU ataupun Fresh Care, itu umum dijual ya bosku. Untuk antisep sendiri pesan ke Medion. Nah, seperti ini ya bosku, 3 komponen inilah yang akan kita terapkan di dalam menyemprot ayam. Nah, ayam itu disemprot 2 kali sehari. Kondisi ayam mata yang tertutup, bosku harus mengelapkan campuran ini ke matanya, kemudian memencet ingusnya, dan ini akan memberikan efek ayam mengalami pernapasan yang lega. Sekian bosku, semoga bermanfaat tutorial ini adalah resepnya, silahkan nanti diterapkan. Terima kasih.